gue mungkin untuk nabung beberapa bulan gue mau ke Maluku. Waduh, kenapa Maluku gitu? Gue mau ke Banda Neira. Harus ke timur banget gitu bang. Ke Banda Neira, Pulau Banda. Karena pertama gue suka sama Banda Neira. Kenapa gue mau ke Banda Neira? Pertama gue juga penasaran sih sama satu apa sih, dia nggak mau dibilang grup band juga. Marawis. Ini nggak tahu ya dia bilang. Apa dong? Di sana adalah tempat pengasingan Bung Syahrir dengan Bung Hatta. Karena rata-rata orang banyak gitu yang menolak untuk jadi guru karena jadi honornya kecil. Nah, Tapi dia suka menggurui orang. Mikirnya Yang jelas-jelas nggak dibayar. value. Gimana tuh? Nah, kenal. Iya kan? Oke, nanti gue jawab Kenal. nanti gue jawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke, assalamualaikum sopan-sopanah. Nih, buat yang kalian waktu itu udah request kan, ini mah gue udah menghadirkan salah satu tokoh bukan topik, tokoh. Kalau topik tokoh fiktif ya. Iya, tokoh fiktif. Ini nyata parah tuh, gua 3D atau relief. Mungkin kalian yang pernah ke Borobudur bisa melihat relief ini di dinding-dinding Borobudur gitu kan. Kali ini gue mau angkat podcast nih bang sama lu. Iya. For the first time juga sih ini gue Iya. podcast gitu kan. Gue juga kurang tahu konsepnya itu seperti apa. Nah kalau menurut lu sendiri nih podcast tuh apa sih? Enggak, sebelumnya lu kenalin dulu gue siapa pemirsa. Nggak usah lu kenalin sendiri aja, karena kan kita nggak buat laku juga. Kok gue nggak ditanya dulu. Oke, sekarang gue lagi bersama, silakan lu langsung kenalin diri aja. Ya itu tetangga sebelah lagi malam malam pertama. Ya, nama gue Muhammad Iqbal Maulana. Gue biasa kalau dipanggil gue nengok, ya kalau nggak dipanggil ngapain gue nengok. Nggak lucu ternyata ya. Enggak. Lucu kan lu balik. Ntar kita tunggu di komentar kalau misalnya kalian ketawa tulis WKWK di bawah. Ngakak parah. Atau ngakak 4G ngakakonnya tuh hak kalian. Thumbnailnya jangan lupa nih ya, ngakak parah itu Iya, tambahin. ngakak parah. Gua umur 24 tahun, kemarin baru ulang tahun. Iya. Parah, nggak ada yang ngucapin dari kemarin, gue tungguin. Karena gue juga nggak tahu sih Iya. tahun kapan. Mungkin kalau umur 24 tuh sekarang lu udah bisa masuk timnas senior kan? Wah iya. Kan nggak U23. Gue masuk timnas senior untuk cabang olahraga sumo. Gulat. Gulat. Sopan nih gulat. Bisa, gulat. Nah nih satu lagi juga gue sama temen gue parah dari dulu dia dari SMA kelas berapa ya, kelas 2. Dan dia ya langsung aja lu kenalin diri dik. Ya, perkenalkan nama gua Diki Ramansyah. Ya, gua dipanggil apa aja nengok sih ya. Kemarin gua dipanggil anjing juga nengok. Cuma habis nengok gua gambar bang orang. Oke ini. Ya, lucu. Kita coba. Coba anjing. Ternyata tidak terbukti kan? Udah terbukti. Mungkin dia takut karena Iya. antum lebih tua Oh, di iya. sini. Padahal yang ngomong elu kan. Iya. Gini bang, gue pengen ngangkat topik kali ini tuh adalah setahun ke belakang gitu loh. Setahun ke belakang sama setahun ke depan. Buat last year dan next year. Iya. Gitu kan. Apa sih yang lu harapin di tahun kemarin dan apakah yang lu harapin tahun kemarin tuh udah kecapek belum di tahun ini gitu. Sebenarnya harapan terbesar gue tahun kemarin itu kan tahun sekarang kan 2019 ya. Berarti kemarin 2018 ya. Iya, betul. Berarti besok 2020. Betul. Iya, Benar, saya nggak salah kan? Aman. Hitungannya bagus tuh Iya, bang. benar kan. Kalkulus lu gak ngulang kan bang? Iya. Padahal nggak ada kalkulus juga. Nah, gua tuh 2018 itu yang gua capai adalah akhirnya gua lulus sidang. Enggak ini capek apa capek? Capai, Oh, capai. capai. Sampai tercapai-capai juga. Iya. Ya apa? Orang bilang katanya nulis skripsi itu susah. Padahal kan diketik ya nggak ditulis. Iya, nggak ditulis ya, diketik. Dan juga dikerjain juga sih bang. Jangan dipikirin. Oh, Bener, Oh, jangan dipikirin bener. nggak selesai-selesai gitu. Benar. Gue pikirin kok nggak selesai. Ah. Akhirnya gue kerjain kan. Karena gue udah mundur, harusnya gue 2017 Lulus tuh. harusnya gue udah Wis. selesai 2017, cuma kan gue nggak mau kayak teman-teman gue yang terlalu terburu-buru kan. Iya. Karena ada hadisnya juga dan dalilnya bahwa terburu-buru itu temannya setan. Betul. Jadi Benar, betul. jadi kalau apa,
kalau kita bisa lama ngapain harus cepet kan gitu, santai aja gitu. Lagi juga kan tahun kemarin juga ada yang buru-buru lulus juga dan udah rame juga pesertanya kan. Kalau ada orang yang udah bisa cepet, kenapa harus kita gitu cepet kan? Iya benar sih. Udah gitu yang gue lihat dari teman-teman gue setelah lulus kuliah mereka bingung mau ngapain. Nyari akhirnya berakhir di kasir Alfamart gitu. Tau gitu mending dari pas SMA aja sadar diri gitu kan. Gue nggak bakal bener nih kuliah, mending gue langsung jadi kasir Alfamart. Gitu. Enggak, maksudnya dari kasir Alfamart bukannya jelek juga. Gue nggak ngomong itu jelek. Cuma kan maksud gue lu ini klarifikasi nih. Mohon maaf Alfamart. Video pertama langsung klarifikasi. Jadi bang di jalan. Mohon maaf Alfamart. Ya ada gangguan kebudayaan tadi. Karena budaya Indonesia kan keliling. Iya. Maksud gue gini, lu boleh sih lulus kuliah cepet-cepet, tapi ada motivasinya, ada tujuannya. Lu tuh udah mau kemana, mau gimana. Kalau lulus cepet-cepet, tahu-tahu lu bengong, nggak tahu harus mau ngapain ya. Udah lulus, udah terus, gue mau ngapain ya? Jadi sebenarnya hal-hal yang berharga itu adalah ketika lu di dalam kuliah, di masa kuliah itu bagaimana lu bisa menjaring networking, buka teman, buka silaturahmi. Memang benar silaturahmi itu menyambung rezeki gitu. Jadi lu punya teman di mana bisa diajak kerja, lu bisa bantu di mana gitu segala macam. Kayak kita gini kan gara-gara silaturahmi akhirnya kita bisa berkumpul lagi gitu. Maksud gua ketika lu kuliah jangan cuma nyari gelar, terus kalau gelar kan lu beli tiket juga gampang, tinggal buka usaha gitu kan. Iya, kan kalau cuma nyari gelar, sebagai diksi yang ada kan. Cuma nyari gelar kan. Iya, nyari gelar. Kalau nyari titel kan gampang, tinggal download ada subtitle apa gitu. Bener. Baik ini kan lebah ganteng, Bagas 31. Penakan Suki. Bagas 31 sih. Nyari cuma KPK doang. Iya gitu. Maksud gua kuliah itu sebenarnya lu pertama nyari ilmu, kedua nyari teman, nyari saudara, supaya lu kalau kemana-mana tuh gak bingung mau ngapain, gak bingung gitu kan. Terus ilmu yang udah lu dapat di kuliah jangan, misalnya nih gua kasih tahu aja, gua jurusan komunikasi, jurnalistik. Gua sekarang malah jadi guru SMA, guru mata pelajaran PKN. Emang nggak ada nyambungnya sih. Iya. Kuliah di komunikasi sebagai guru PKN. Sekarang gua ngajar jadi guru SMA, guru PKN. Maksudnya itu kan apaan? Terus ada beberapa korelasinya gitu. Ada beberapa yang nanya sama gua, lu nggak nyesel Bal? Lu nggak nyesel? Kenapa harus nyesel? Justru kuliah jurnalistik gua, kuliah komunikasi gua biar jadi bekal gua untuk ngajar PKN. Jadi pakai media apakah, terus membukakan mata anak-anak bahwa dunia kerja jurnalistik seperti ini loh. Nggak ada yang rugi, nggak ada yang sia-sia, yang namanya ilmu. Iya gitu. Gua justru ketika gua ngambil jurnalistik memang gua nggak mau jadi jurnalis gitu. Udahlah gua ambil ini aja sebagai ilmu dasar gua, basic gua. Selanjutnya gua mau jadi apa ya terserah gua. Emang siapa dosen itu? Iya. Kamu abis ini jadi wartawan, lalu siapa ngatur-ngatur hidup gua? Iya. Gua mau masuk kuliah ini karena gua pengen ngambil ilmunya, bukan berarti gua pengen jadi sesuatu di dalamnya. Kayak bapak mau ngambil jurusannya tafsir hadis, belum tentu juga kan bapak mau jadi ustadz. Betul. Model kayak begini. Siapa gitu. Gitu. Jadi enggak semua keputusan hidup ada di tangan lu sendiri gitu. Lu mau jadi apa? Lu mau bagaimana gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia di hidup ini, karena semua hal yang lu lakuin itu adalah keputusan lu sendiri. Nggak ada yang bisa ngerubah itu kecuali ya diri lu sendiri sama Allah Subhanahu Wa Taala sih gitu. Tuhan yang menentukan. Iya. Kamu yang berusaha. Yang penting jangan bergantung sama orang lah gitu. Gua masuk jurusan ini, terus kata orang, wah berarti kamu bakalan jadi ini dong. Enggak juga, Bu. Enggak, lu siapa sih sebenarnya gitu kan. Jangan langsung mendikte orang dan mengkotak-kotakan orang bahwa ketika kamu masuk jurusan A, kamu akan jadi A. Enggak bisa jadi B atau C. Karena dosen gue juga pernah bilang, Bang, kalau misalkan lu kuliah di ilmu Quran tafsir, lu bisa ngaji itu biasa. Tapi kalau misalkan lu kuliah di jurusan ini, jurusan ilmu Quran tafsir gitu kan,
tapi lu bisa seorang fotografer, seorang komedi dan yang lain itu baru luar biasa gitu kan. Karena kan emang fokus bidang gue ya ngaji yang digaya-gayain. Iya. Ngaji digaya tuh kayak kiro gitulah. Iya benar kan. Terus juga gue harus bikin kayak tafsir baru yang relate dengan apa yang ada di Indonesia kan. Intinya kalau lu ada gangguan kebudayaan lagi guys. Karena budaya Indonesia itu keliling soal gotong royong. Jadi kalau lu nemu jalur lu di sana terus lu hanya mengikuti jalur itu, lu nggak akan terlihat keren, lu nggak akan terlihat menonjol. Tapi ketika lu mencoba keluar dari jalur itu, lu akan pasti kelihatan sendiri gitu. Belok sedikit. Jadi orang harus abstrak gitu. Iya. Harus banyak coraknya kan. Banyak coraknya. Oke, itu lu kan tahun kemarin nih. Tahun kemarin. Kalau lu di tahun ke belakang tuh apa sih? Gua setahun ke belakang gua sih ya, kayaknya gua ngerasa mungkin sampah sih. Jadi kayaknya cuma sampah ini sampah berharga gitu loh. Bisa didaur ulang berarti. Bisa didaur ulang gitu kan. Oh mungkin ketika lu membuang hal itu lu baru sadar bahwa hal ini tuh sesuatu nggak gue buang gitu atau gimana? Iya. Oh gitu Contohnya berarti. gimana ya? Kadang-kadang tuh gue tuh belajar dari teman-teman gue tuh ya, kayak misalkan nggak kuliah pulang gitu, tapi nongkrong mana gitu kan, misalkan keringan mana, kalau nggak ke kafe mana gitu kan. Nah sharing-sharing bertukar pikiran sama teman-teman dari organisasi luar, yang khususnya itu gue bisa ketemu sama teman gue yang dari beda fakultas gitu kan, yang backgroundnya kan beda kan gitu kan, dan juga dari orang yang ya beda kampus juga gitu. Jadi gue kayaknya setahun ke belakang gue dapet kayak ibarat untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan itu lebih lumayan lah gitu. Oh, tingkat adaptasi ya, lu walaupun nambahnya kayaknya berapa 0,berapa%, tapi kan nambah, yang penting kan nambah kan. Daripada tidak sama sekali kan, daripada sekali. stuck gitu kan. Bener sih. Itu yang lu rasain kan tahun kemarin. Sama lu jurusan apa? Jurusan gue peternakan. Peternakan apa? Lele apa? Sampai. Sampai peternakan tuh ada konsentrasi lagi apa enggak? Lu benar-benar di penangkarannya atau lu observasinya tuh lu disuruh bikin peternakan sendiri. Ini yang biasanya orang bingung. Salah. Kayak peternakan tuh taunya ternak lele kan, upil gitu kan. Universitas peternakan ilmu lele gitu kan. Iya. Padahal bukan upil. Kalau lele itu masuknya udah ke perikanan dia, budidaya gitu. Nah, kalau peternakan itu dia tuh lebih ke arah hewan apapun, hewan ternak apapun yang dalam artian tuh dia udah didomestifikasi dan juga dia udah dijinakan dan layak untuk diternak gitu loh. Dan bukan hewan yang dilindungin kan? Ya nggak mungkin kan ternak komodo gitu kan? Berarti ternak babi masih mungkin ya? Iya itu masuk juga bang sebenarnya bang. Ternak babi. Ternak gue sensor sendiri tuh. Tuh gue sensor sendiri. Ternak asta. Nggak diternakin. Emang. Iya. Tapi di Gimana ya? Jadi tuh kayak ibarat ya kalau hewan itu ngambek, kambing tuh, kambing kan mukanya gitu-gitu aja kan. Kalau dia nyengir tetep aja kambing kan. Gue bingung loh. Gak bisa dikasih coklat juga kan langsung. Gue juga gak ngerti bahasa kambing kan. Gue udah ngajak ngobrol kambing, sebenarnya kenapa kan nama kamu kambing gitu? Dia mungkin aja dia jawab kan ya. Iya. Kalau kambing karena lu nganggap gue kambing, kalau lu ngerti bahasa gue kambing, sebenarnya gue ngaku ayam ternyata dia ayam gitu. Takutnya kalau kita ngambil balik juga menurut dia, kok lu ngegonggong sih gitu kan? Benar. Karena kan kita nggak pernah tahu sudut pandang kambing itu sendiri. Iya. Jadi kita mengkambing-kambingkan kambing. Itu Roahu Alfi dari Majelis Ulama. Next dari lu. Next itu leher. Tuh neck. Neck itu merek sepatu. Tonight. Oke. Banyak print yang kita sensor hari ini. Enggak, tadi kan lu belum beres juga nih sampai tahap mana. Ya, maksudnya psikologi hewan tuh maksudnya ketika hewan ngambek doang kah atau ketika hewan lagi BMA lagi musimnya ini nih. Hewan anjing BMA. BM maksudnya lagi butuh bahasa anak zaman sekarang. BM capcin, cappuccino cincau atau BM chat time atau apa? BM. Ya. Kemana mak? Gimana ya, lebih ke arah kayak misalkan si ternak ini kalau misalnya dia kayak risih gitu, jadi paham gitu. Nah setahun belakang itu juga gue bergaulnya bukan bergaul sama hewan, sama orang juga, sama hewan juga. Jadi tuh kalau
ayam itu merasa panas tuh ya goyang-goyang gitu kan. Oh dia pakai sweater juga sih kan bulu gitu kan, sweater dia tuh bagi dia sweater. Panas anjing gitu kan. Padahal dia ayam. Padahal dia ayam. Kasihan nih si anjing selalu dibawa. Ini kayaknya asik nih kan bentar lagi mendekati Lebaran Haji. Nah, kambing dan sapi yang sehat menurut kajian yang Anda kaji itu seperti apa? Betul. Yang jelas ya. Nah, ini gua kan masih semester 4 nih. Jadi ilmu yang ala kadarnya ini gua kasih tahu nih. Yang jelas kambing itu kalau untuk sehatnya dia itu nggak ada kurapnya, nggak ada skabies gitu, kayak kurap gitu. Kutil. Bulunya juga nggak rontok-rontokan gitu kan. Dan juga kokoh, dia bisa berdiri dan ada yang pakai baju kokoh juga tuh Lebaran. Pakai baju kokoh juga dia. Enggak, ini kokoh tuh pakai semen 3 roda. Atau Arjuno. Coba ntar kita kalau beli kambing kita taik-taikin. Oke, kita tes ya. Kita tes. Mungkin dalam pakannya itu ada semennya. Iya. Kita nggak pernah tahu. Tapi harus ngerasain sih Bang naikin kambing Bang. Emang kuat. Nggak tahu juga sih. Tuh. Cuma kalau ada satu kambing waktu itu kayaknya pas gue naikin tuh, anjir ini kayaknya binal bener ini kambing ini kan. Lu malah dinaikin kambing jadi Bang. Ya. Elunya kali lagi orientasi lu sempat miring atau gimana tuh. Waduh, gue juga nggak pernah tahu kan. Enggak, maksudnya kambing yang sehat itu ya pokoknya segimana itu hewan itu sehat ya dia itu bisa berdiri dengan kokoh dan juga dicek itu nggak ada kayak luka-luka juga, nggak kelemar-kelemar ya, nggak kelemar-kelemar gitu. Dan juga terus kalau jalan nggak kayak tulang lunak gitu ya. Kokoh. Yang paling biasa orang tuh ngecek sih ini dari proses penggemukannya gitu kan, dalam artian kalau misalkan dia itu kalau sapi misalkan itu kan, sapi itu misalkan rusuknya itu kelihatan gitu kayak piano gitu, kayak tulis piano gitu. Itu kayak gua dong. Kadang-kadang bukan karena kurang terawat ya, karena tapi makannya itu nggak dikasih makannya itu kurang gitu, kurang bener. Kurang banyak. Kayak kita tiap hari makan nasi doang gitu kan. Tapi nggak pakai lauk. Pakai lauknya ini. Tapi kalau kambing tuh makan kambing juga nggak sih? Misalnya dia nggak tahu nih, dikasih makan sama pemiliknya nih. Misalkan lu punya peternakan kambing, nah lu kasih makan nih sate. Dia tahu nggak? Ya nggak bisa dong. Gak bisa. Dia kan nggak punya tangan. Gimana makan sate? Ya maksudnya hidangannya sate cuman nggak ditusuk-tusuk gitu loh Bang. Jadi selipin ya. Iya. Ngeprank gitu ya. Mungkin ini terobosan baru. Ini deh buat lu nih pengusaha nih. Jadi kayak ngeprank gitu ya. Kambing lagi makan anjing. Ya. Padahal pemiliknya dalam di baliknya ada. Jadi dia tahu itu makanannya siapa. Gitu. Maksudnya dia bakal tetap dimakan apa enggak? Sekilas yang lu tahu deh. Gini deh, gue yang jawab deh. Kalau dia kan dari ilmiahnya. Lu kalau dari saya ilmu manusia awamnya. Bahwa kambing itu kan herbivora, ketemu daging nggak mau dimakan dong. Herbivora. Iya. Berarti ini masalah dari gua karena gua enggak. Karena lu yang kurang belajar kayaknya benar biologinya ya kan. Kambing kan makan tumbuhan dong. Tumbuhan. Itu kalau daging bisa. Tapi kan kambing juga bertumbuh. Dulu dia kecil, terus gede, layak sampai kurban. Itu kan juga tumbuhan. Bedakan tumbuhan dengan tanaman. Oke, gue tetap mau menang kali ini. Oke. Tadi udahlah, skip. Udah, Udah dari gua udah. Berarti gua dong. Iya. Gua ngapain nih tahun kemarin bulan ini tuh gua lagi persiapan KKN ya. Iya kan gua sampai sharing ke Lubang gua sampai KKN. Hektik itulah. Sampai lu ngebuat snapgram gitu kan. Iya, sampai gua bikin banyak deh. Tahun kemarin tuh lo kegiatan. Wah, kegiatan gua banyak parah. Tahun kemarin mungkin adalah tahun-tahun dimana gua paling aktif. Paling hiperaktif. Paling menjadi manusia lah yang gua. sangat berguna tahun kemarin. Tahun-tahun sebelumnya kayaknya belum. Enggak. Karena gua kan yang jelas sih tahun 2018 kemarin gua for the first time ketemu lagi nih sama senior gua di panutan parah nih orang. Jadi gue ceritain dulu, awalnya gue sekolah di SMA 5 Taman Selatan di Grand Wisata. Gue naik kelas 2 belum ada dia. Gue naik kelas 3 baru ada nih mereka nih angkatannya. Nah terus entah bagaimana sebenarnya sih gue biasa aja jadi kakak OSIS mereka, tapi mereka tuh seperti kayak mengagumi gue gitu kan. Akhirnya dia mengikuti jejak langkah gue nyoba stand up komedi, dia ikutin stand up komedi, gue masuk Rohis, dia ikutan masuk Rohis, gue kakak OSIS, dia juga masuk jadi OSIS. Jadi sebenarnya walaupun di DO itu gue berkegiatan di bidang seni dan sastra, dia ikut juga. Maksud gue sebenarnya nggak berusaha untuk
sekeren itu, cuma mungkin di mata dia gue sangat keren sekali gitu. Nah habis itu setelah lulus SMA beberapa tahun dari 2013 sampai 2018 tuh berapa tahun? 5 lah, 5 ya? 5 lah, iya 5. Nah, 13 gue nggak ketemu sama sekali, lost contact, tahu-tahu dia muncul di salah satu grup. Terima kasih grup reuni alumni SMA 5. Wah, itu ngebantu parah. Bantu banget. Akhirnya kami dipertemukan lagi dan kegilaan itu bisa dimunculkan lagi. Ya. Itu. Karena kalau menurut PD Baik dan personel Depanas Dalam, semuanya adalah romantisme, sisanya perjuangan. Oh iya. Lanjut. Setelah ketemu gua pertama, ketemu lu dong yang pasti. Iya. Itu baru bahas kuliah tuh. Masih panjang kan berarti kali. Wah, enggak sih, kalau kuliah itu udah di ambang batas. di ujung tanduk gua. Jadi tahun kemarin juga gua sempat mikir apakah gua harus SP, SPG gitu. Enggak, maksudnya semester pendek gitu. Oh, SPD Power Ranger ya. Nilai gua soalnya banyak yang kumlot gitu loh. Jadi kumlotnya iya. karena E-nya banyak gitu. Iya. Lu sekarang gini deh, di Inggris A itu dibacanya apa? Kan? Iya, Nah, berarti gue merasa itu udah aman lah, udah kumlot parah. Iya, Cuman pas gue liat nilainya nominal angkanya di PK cuman ya kalau gue sih puas gitu kan dengan keilmuan yang gue miliki sekarang. Nilai kan cuma angka. Iya, ilmunya juga nggak ada sih. Ya kuliah kenapa kan? Yang penting bangga lah ya orang tua. Kuliah, Bangga ya. iya balik lagi ke Depanas Dalam, kuliah itu cuma buat reuni. Iya, buat reuni. Saya bisa reuni. Iya, supaya bisa reuni. Karena semuanya adalah romantisme sih saya berjuang. Ya, lanjut. Gua 2018 kemarin tuh adalah pertama kali gue terjun dan harus adaptasi cepat dengan masyarakat yang baru gue kenal di tempat KKN. KKN di mana sih? Gue di KKN di Ciwidey, Pasir Jambu sih kecamatannya, cuman ya perbatasan gitu lah sama kecamatan Ciwidey. Google Map ada kan? Di Google Map ada kan? Masih. Ada. Karena wah, lu kalau nggak tahu Ciwidey parah sih. Lunya kali yang ada di Google Map. Atau mungkin jaringan lu nggak ada di Google Map. Nah, itu gue pertama kali terjun langsung ke masyarakat untuk membuktikan keilmuan gue yang cetek itu gitu kan. Dan gue harus akrab dan dekat dengan mereka gitu loh bang. Gue sampai seaktif itu, gue juga kan sebenarnya sempat sharing sama lu, KKN gimana sih gitu kan. Ternyata berbeda gitu kan. Kalau di Karawang Iya, nggak bisa disamain karena kan Kulturnya. kriteria penduduknya, kebiasaannya, adat istiadatnya kan beda-beda. Walaupun masih sama-sama Jawa Barat juga gitu. iya sih, itu juga kan maksudnya buat tantangan gue waktu itu kan. Jadi gue nanya ke lu apa sih mau KKN, ribetnya di mana gitu kan. Ternyata pas gue terjun asik. Wah, Tapi benar-benar nggak kayak kata orang-orang itu kan kuliah kerja nganggur gitu kan. ada benernya. Ada benernya. Kalau posisi lu jadi ketua kelompok kayak gua. Kalau lu mah kuliah kerja nyanyi ya? Diajak nyawer, kuliah kerja nyawer. Kebetulan gua dapat joget dulu iya, itu juga gua kembali dipertemukan apa sih, ngerasa sebagai orang yang beruntung gitu loh bang, karena kades gua baik, kades gua duda tuh, lu cari deh tuh desanya. Gue udah kasih tau cluenya Ciwidey, lu cari desanya apa. Pokoknya yang duda aja ya. Yang duda aja. Bapak duda bukan skip gitu. Dia asik gitu kan. Gue disambut banget tuh di sana. Wah, maksudnya bener-bener kayak apa ya? Ini loh harapan yang ada di desa tuh, remaja-remaja pemuda yang seperti ini. Padahal nggak segitunya gitu. Bahkan gue pun yang gue lakuin di KKN, gue belajar dari mereka gitu. Bagaimana cara bertani. Oh. Karena kan di situ rata-rata mata pencarian penduduknya adalah petani gitu kan, ada yang nanam kol tapi nggak pakai anjing. Oh. Dan mungkin waktu kemarin juga lagu itu belum viral. Belum. Iya, belum. Terus juga ada yang jagung, cabe, bahkan kopi pun ada, teh. Oh. Di strawberry agak jauh lah. Teh sih yang paling banyak, teh, terus padi lah pasti padi. Tuh, dan gue juga ngeliat apa ya? Yang gak gue temuin di kota yang tempat gue tinggal sekarang gitu loh bang, karena kan mereka masih menganut sistem gotong royong. Apa barter? Enggak barter juga, maksudnya mereka udah kenal duit. Jajan itu bang. Terus masih menganut sistem barter, tanam paksa gitu. Enggak, gue lihat juga ternyata mereka jual beli nggak pakai logam, nggak pakai nikel, enggak. Iya, itu sih. Terus ya gue juga sharing buat kedua kalinya, gue pengen
ngebangun sanggar kan kemarin sama lu ya. Salah satu sanggar yang kebal karena besi. Oh iya. Dan namanya sanggar besi. Iya. Dex. Itu adalah sanggar kami. Itu udah berdiri sih Sanggar Besi itu dari 2016. Nah, Dinamakan Sanggar Besi. Sebenarnya sebelumnya namanya cikal bakalnya udah ada dari 2010, namanya Besi dulu. Dulu bengkel, sekedar bengkel. Sekarang udah jadi besinya. Oh, iya. Udah jadi penangkaran penangkaran besi. Udah ada. Wah, besinya bisa. Jadi maksud dari bengkel itu kan kita ngikut dari bengkel sastranya Rendra, yang mengartikan bahwa bengkel itu membetulkan segala hal yang rusak menjadi bagus, menjadi betul lagi. Itu. Jadi kita menamai diri sebagai bengkel sastra Bekasi, membetulkan sastra-sastra yang ada di Bekasi ketika ada yang salah kaprah, ada yang ini. Jadi kita coba betulin lagi. Ternyata ketika sudah betul semua, kita ganti nama deh. Jadi sanggar. Jadi sanggar besi. Bukan sanggar rias tadi ya. Iya. Enggak dari Maria. Terus sih tahun kemarin gue juga kan ikut ini nih. Nah ini nih. Abang Po. Mantap. Assalamualaikum Bang Po. Itu salamnya tuh. Tapi kalau dilihat sama Bang Po nya langsung mungkin dia marah. Iya. Gue juga gak pernah nongol, tau-tau bikin kayak ginian kan. Gitu. Tapi lu sempat masuk finalis kalau nggak salah ya? Iya, itu gue mengalahkan 7.000 peserta. Yang tidak daftar. Yang tidak daftar. Karena yang daftar anak TK. Masih jauh. Pertanyaan Tidak dari punya gua. KTP. Nih Mas ya. Apa tuh? Mak bapak lo ngeduga nggak kayak gitu? Enggak sih. Enggak. Ngedogi, makanya gue lahir. Gimana ya? Itu jadi sebenarnya gue ikut abangmu tuh kan, gue nge-share ke lu juga kan. Iya. Gue nge-share ke dia, "Bang, gue dapet info ini dari emak gue." Jadi emak gue tuh niatnya kan karena emang itu buat adik gue kan emang sekolah modeling gitu kan. Jadi dia tuh ngasih tahu ke adik gue nih, ada ajang begini nih. Tapi umur mereka kan belum sampai. Itu tadi karena yang 7.000 daftar itu adalah Anak TK. anak TK, Iya. balita, batita. Ternyata mereka sebenarnya mau daftar manasik haji. Di Rodatul Atfal apa nih? Al Jihad. Jihad. Iya, jadi gua nge-share ke dia. Gua sempat ambigu juga kan di situ. Gua pernah ngikut juga model kayak gini. Lu kan waktu itu ngomongnya begitu kan. Gue sebagai abang berbakat, gue kira di ajang yang berbeda khusus orang-orang berbakat doang. Yang bisa sulap, debus segala macam. Jadi kayak Indonesia mencari bakat. Iya, bisa mencari ya? bakat, debus. Wah, gue kira wah mantep nih. Dengan bakat dia, ya lu sastra parah sih dari dulu emang udah di jalur yang itu gitu kan. Itu awal mulanya kenapa gue bisa ikut abang Po. Dan gue juga nggak pede sebenarnya di asli. Lihat yang lain ganteng kan, mungkin gue sedikit lebih normal aja dari yang lain. Iya. Nggak ini balik lagi ke awal deh. Kenapa lu masuk Abang Po gitu deh? Ya karena disuruh. Karena disuruh aja gitu. Karena disuruh. Gue pengen ngebuktiin. Dan karena boleh gitu. Iya, sampah masyarakat itu bisa ikut ajang yang dipuja masyarakat apa enggak gitu. Dan tes aja gitu ya. Ternyata bisa. Kebetulan kurang peserta, jadi saya masuk. Dan ternyata bisa lah dari sampah masyarakat itu menjadi sampah yang berkualitas. Iya, didaur ulang gitu Iya. kan. Dari tadinya cuma sampah plastik jadi tas plastik. Gitu. Sebenarnya apa? Meskipun nggak ada yang beli juga gitu. Meskipun cuma sekali pakai, walaupun buang juga aja. tetap jadi sampah. Terbukti setelah ajang itu gue jadi sampah lagi. Iya. Sekali pakai dibuang aja. Iya, karena yang penting ada kerjaan lah ya. ya Iya, benar benar. mengisi waktu luang, dan ada alasan juga buat reuni dengan kalian Abang itu. Po. iya, benar. Asik. Itu sih Bang, terus juga ya itu dari situ gue jadi tahu struktur dinasan tuh kayak gimana gitu kan, dinas pariwisata khususnya gitu kan. Mantap sih, wah keren program kerjanya, wah Yahut. Tahu. Enggak. Keren. Gue jadi mau nggak mau juga harus explore kan tentang daerah gue sendiri khususnya Bekasi. Ternyata emang banyak potensi yang bisa kita angkat. Contohnya waktu itu gue sempat bilang ke dia, bisa nih kayak kalau misalnya kita ngangkat wisata sejarah gitu. Wah, segala konsep gua, Bang kita harus gini, Bang kita harus gini. Bullshit. Kemarin gua denger pas lu cerita-cerita gitu, lu tes masuk Abang Po itu ditanyain jalan, mana nama jalan. Iya. Itu gimana tuh? Wah, ini rahasia pabrik sih. Oh, rahasia pabrik ya? Iya, Tapi ya udahlah, nggak ada yang bisa rahasia ditutup. umum lah, bukan rahasia pabrik, gua kasih tahu. Jadi gua dites sama salah satu penguji gitu kan.
Tahu nggak nama jalan di apa tuh namanya Flavor Sumarekon? Bukan. Yang belakang yang jalan stasiun. Itu kan kalau yang Flavor Sumarekon gue tahu namanya itu kan kayak Jinur Ali. Yang dari depan pom bensin tuh kan? Iya, jalan Kiai Jinur Ali kan. Kalau yang apa Flavor Sumarekon tuh kan jalan Kiai Jinur Ali gue tahu. Cuman yang belakang tuh gue nggak tahu kan. Sampai dikasih clue tuh sama penguji saking capek ngadepin gue kan. udah jawab parah kan. Kayak rehat gitu ya. Ayo lu harus coba gitu. Jalan ini namanya apa? Jalan itu namanya apa? Gue dikasih. Kalau yang Flavor Sumarekon namanya kalau nggak salah mah Kiai Jinur Ali, Pak. Wah, betul. Terus yang ini namanya jalan apa ini? Jalan apa ya? Gue gituin kan. Nur Ali juga kali Pak, soalnya kan itu baru belok gitu doang ya. Mungkin masih Nur Ali gue gituin. Jalan sesama aja juga. Iya, gue bilang begitu Bang kan ya, gue bilang begitu. Mungkin beliau juga masih ingat ketika nonton ini gitu kan. Nah dia sampai ngasih clue, insinyur. Yaudah Pak, saya mah nyerah, gue gituin kan. Insinyur Soekarno gue gituin. Yaudah Pak, Insinyur Soekarno mungkin Pogo gitu gue nggak tahu sih. Yang pertama Poica namanya tuh, dia sampai nonton gini kan. Harus nahan sikap dia sampai gini. Saking malu berdampingan dengan gue Bang. Nyesel kayaknya. Iya nyesel ya. Gue udah malu gitu. Kenapa nggak gue datang lebih telat? Biar sama yang lain yang lebih pinter gitu. Itu. Nah terus satu lagi. Sebelum ditanya insinyur itu apa sih namanya? Insinyur Soekarno gue gitu jawabnya Bang. Insinyur Soekarno gue jawabnya. Padahal yang betul Insinyur Joko Widodo. Enggak, yang benar adalah Insinyur Haji Juanda. Yang benar itu. Nah terus sebelum masuk di tahap itu gue sempat ditanya juga kan sama senior itu yang pas hari pertama Bang. Seleksi hari pertama itu gue ditanya sama senior. Kebetulan gue dapet sial pertanyaan bahasa Inggris. Apa sih opini pokoknya artinya gitu tentang ini human trafficking. Dan lo harus jawab bahasa Inggris juga nggak? Enggak, bebas. Gue bahasa Indonesia dan itu gue diketawain satu ruangan. Penguji kan senior yang udah dari 2014, 2015, 16, 17 ada lah di situ kan. Human trafficking. Gue jawab dengan santai dong. Human trafficking tuh ini kesalahan pemerintah. Lampu merah cuma segini. Diketawain kan. Atau kurangi jembatan traffic gitu ya. Kurangi jembatan kurangi jembatan penyeberangan gitu. Kemacetan orang kayak kemacetan orang. Terus langsung di-cut dah tuh. Waduh, gue kira gue bakal dieliminasi atau dieksekusi di situ juga. Kamu ini punya malu apa enggak? Ternyata gue dikasih tahu arahan yang bagus gitu kan sama senior. Kalau human trafficking itu adalah jual beli manusia. Oh iya. Gue jawab lagi dong dengan nada gue yang udah meledak kan waktu itu. Langsung wibawa lu naik habis itu kan. Mukti. Lu mau nggak? Sebenarnya saya pura-pura aja nggak tahu gitu. Enggak, karena udah bodoh ya bodoh aja gitu. Nggak usah sosok kelihatan pintar. Ya udah gue lanjutin dengan jawaban. Menurut saya human trafficking adalah sebuah kesalahan dalam hukum hak asasi manusia gitu kan. Padahal kan masih banyak yang bisa didagang gitu selain manusia. Ibuku jualan pulsa gitu. Gue jawab begitu mereka tetap ketawa ya. Itu mungkin poin plusnya gue gitu. Terus ya karena pesaing yang lain lebih hebat ya gue cukup di finalis sudah menunjukkan ya gue lumayan keren lah. Sebenarnya gue agak meragukan dia bisa masuk finalis sih. Gue juga ragu Bang, benar Bang. Kalau dia maksudnya dari segi IQ kan ada IQ-nya kan ada ya IQ jongkok, ada tiarap. Ini tenggelam, tiarap dan tenggelam gitu ya. Di lumpur lapindo udah bakar-bakar. Sip. Gitu, habis kan gitu kalau kita nanya apa dia mencongin dulu kemana-mana baru balikin lagi yang benar gitu atau malah nggak balik ke jalan yang benar lagi. Iya. Kalau sama dia gitu. Tapi ya gue cukup agak kaget juga kan, wah ternyata bisa masuk 30 finalis gitu. Baru di situ gue akuin dia sebagai adik kelas gue. Kalau nggak masuk nggak ngapain. Baru gue di situ baru mau datang gue sebagai senior yang gaya-gayaan kan gitu. Speak nggak kenal dia ceritanya gitu. Padahal ujung-ujungnya tetap ngopi bareng. Baik ngopi bareng ya itulah dimana profesionalitas itu perlu ya Bang. Iya. Ada ranahnya di mana kita harus nggak kenal, di mana kita harus asik-asikan bareng gitu. Iya, dari situ juga ya gue jadi terbuka lah gitu bahwa Bekasi itu ternyata begini loh. Bekasi itu bahwa sejarahnya tuh lebih dari yang Bandung gitu kan.
jauh yang dari yang Jogja yang mana. Cuman ya karena mungkin kurangnya sumber daya manusia kali ya buat. Iya. Sebenarnya gini, kita bukan mengunggulkan Bekasi lebih dari Bandung, tapi apa nih? Dari Surabaya. Tapi kita punya keunikannya masing-masing. Oh, kadarnya ya? Iya. Bekasi unik dengan Bekasinya, Bandung unik dengan Bandungnya gitu. Jadi nggak ada kota ini lebih ini enggak. Kita tuh unik dengan caranya masing-masing gitu. Jadi nggak ada, sebenarnya nggak ada statistiknya juga mana. Nggak ada perlombaan juga kan? Maksudnya kota mana yang lebih baik? Iya. Apakah Bandung? Iya gitu. Surabaya, C. Nanti kalau misalnya kota terbaik di Indonesia adalah Bandung, nanti yang lain pada loh, emang saya kota terburuk atau apa kan gitu. Mungkin ada kota dengan polusi terburuk di dunia, ada Jakarta. Polusi. Bukan polisi ya. Bukan polisi. Saya tidak ngomong polisi. Polusi AIWO polusi. Siap. Itu. Lanjut, apalagi nih? Tahun kemarin ya. Apa sih maksudnya? Lu ada nggak sih harapan tahun 2019 tuh gua harus A gitu loh, Bang? Kalau tahun kemarin, lu nanya gua nih sekarang. Iya. Kalau tahun kemarin gua ngarep selain wisuda kan tadi udah jelasin kan, maksudnya dari segi materi gua harus jadi orang yang sangat kaya atau gimana gitu kan. Kalau tahun kemarin kan tujuan gua tuh untuk lulus dulu. Untuk apa? Lulus sidang dulu. Wisuda kapan gua malah masih belum. Iya. Tujuan gua di 2018 itu untuk menikah di 2019. Gitu. Entah bagaimana caranya, gue juga walau alam bisawab gitu kan. Jadi alhamdulillah 2019 emak gue udah ngajakin nikah. Lu nikah sama lu nih? Gimana? Oke, jadi gini guys. Gini. Ya lanjut, ini akan klarifikasi. Kalau gue sih nanggapnya tadi emak dia ngajakin dia nikah gitu. Emak gue ngajakin, ayo Bal nikah. Menyarankan gitu. Untuk menikah. Gitu. Atau mengoyok-ngoyok. Ayo. Gitu. Mengoyok-ngoyok. Mengoyok. Kalau ayo kan berarti mengajak kan. Oh iya. Ayo nikahin segera gitu kan. Tapi nggak ada anjuran buat KB kan? Enggak. Tapi nikah, karena nikahnya aja belum gimana? Baru mau KB. Iya. Jadi entah itu rezeki dari mana-mana, apa gue juga nggak ngerti ya itu rezeki datang dari mana. Pokoknya catering kebayar, terus tenda kebayar. Kirain gue tadi tuh rezeki dari mana, cewek datang sendiri gitu kan. Kalau cewek udah lu jaga dari kapan tuh? Kalau cewek udah dari 2013 gue jagain. Waktu dia belum. Berapa lama tuh? Udah 6 tahun. Iya 6 tahun sekarang. Lunas cicilan motor gue mas. Iya. Gue 7 tahun. Nggak punya anak udah masuk SD sekarang. Cuma kan dulu gue belum bikin anak. Iya betul. Iya. Tapi banyak ya. Kalau gue bikin anak tahun 2013, gue nikah tahun 2013 dong. Oh iya. Tapi lu pacaran nggak sampai ngarepin punya nama anak, bakal bikin nama anak ini gitu kan? Ada sih, cuma belum. Bayangin kalau lu cerai tuh anak nasibnya gimana bang? Lu bikin nama tuh nggak jadi. Mikirnya cerai. Putus. Karena masih pacaran. Kan udah jadi. Kan udah jadi kan udah punya anak, berarti bukan pacaran lagi dong. Enggak, maksudnya tadi dia bilang, kayak kan sering dengar gitu anak-anak pacaran tuh, nanti kalau kita nikah punya anak namanya ini ya. Nah, terus putus setengah jalan gimana nasibnya si Sony. Nah, udah dikasih nama Sony. Iya, nanti nggak jadi dikasih nama Sony. Nah, jadi wow. Berarti udah tuh nikah ya dan terwujud nih. Belum. Enggak, maksudnya udah 70% jalan nggak? Iya, udah hampir 70-80 lah. Jadi untuk pemirsa yang nonton, gue nikah tanggal 3 Agustus 2019. Kalau kalian datang syukur, kalau nggak datang syukuri. Lagi makan gratis gitu. Iya, nggak datang. Pokoknya nanti acara nikah gue tuh seru karena musiknya itu musik sendiri. Jadi kalau lu pengen dengar lagu apa, lu mainin lagunya sendiri. Lu nyanyi sendiri, lu mainin gitarnya sendiri, lu mainin bassnya sendiri. Mandiri lah pokoknya. Orang nyendok nasi aja bisa sendiri, masa main musik minta di setelin. Gitu. Itu untuk Agustus 2019 gue nikah. Terus rencana untuk bulan madu ke mungkin semoga landing nih. Mungkin ini ya apa? Keluar negeri kayaknya.
Enggak. Negeri Bekasi maksudnya. Luar Bekasi ya. Monas. Taman Mini. Nonton balap liar udah cukup, dah itu bulan madu tuh. Gue sebenarnya ada rencana bulan madu yang jauh, cuma enggak kawan biru juga. Enggak dalam apa? Oh, bulan madu di awan biru. Ya. Itu lagu soalnya. Dan enggak mungkin juga. Awan Kinton yang ada. Karena nggak dalam waktu dekat ini, karena gue mungkin untuk nabung beberapa bulan. Gue mau ke Maluku. Waduh, kenapa Maluku? Gue mau ke Banda Neira. Harus ke timur banget gitu bang. Ke Banda Neira, Pulau Banda. Karena pertama gue suka sama Banda Neira. Kalau kalian nggak tahu apa, Banda Neira dong, dia terus nggak apa-apa sih. Nggak motivasi itu kan. Iya, motivasi kan. Gue juga berarti benar gue potong. Ini sekarang udah masuk ke harapanmu ke tahun berikutnya. Iya, jadinya gitu. Oke. Berarti kalau kayak gitu jatuhnya ini diudahin dulu bang, gitu bang. Apanya? Kalau udah masuk harapan berikutnya, visi ke depan kan? Nggak apa-apa sih, lanjut aja. Lanjut aja. Bebas kok. Bebas. Nih, bablas semua aturan. Ini gue mau lanjutin nggak? Lanjut. Gue mau, kenapa gue mau ke Banda Neira? Pertama, gue juga penasaran sih sama satu, apa sih, dia nggak mau dibilang grup band juga. Marawis. Ini nggak tahu ya dia bilang. Aduh. Kenapa dia sampai namain diri mereka itu Banda Neira? Akhirnya gue juga penasaran Banda Neira itu seperti apa sih. Yeah. Ternyata di sana adalah tempat pengasingan Bung Syahrir dengan Bung Hatta. Itu tempat pengasingan terakhirnya. Dan di sana Bung Hatta pernah menuliskan bahwa ini bukan pengasingan, ini surga. Betapa indahnya Pulau Banda di sana gitu. Makanya gue pengen tahu ada kayak gimana sih di sana tuh seperti apa gitu. Mungkin impian gue tuh kayak Mr. Fredrickson untuk ke Paradise Fall. Oh, itu di mana tuh Paradise Fall? Itu di Amerika Selatan. Yang film Up itu, yang Russell. Yang apa sih? Air terjun itu Niagara. Iya. Itu Niagara, Paradise Fall. Bumi Niagara kesini Geraha ya. Niagara itu. Paling gua kesini doang soal turunannya hampir nggak beda jauh. Turunannya kayak turun Niagara ya. Iya. Aspal. Jadi kesana tuh kayaknya untuk membuktikan bener nggak sih katanya gitu ya. Dan jadi tidak mau melupain sejarah gitu ya. Jadi kayak impian juga sih buat gua gitu. Karena gua tuh seneng pantai, seneng laut. Cuma gua belum pernah ke sono gitu. Belum pernah ke pantai dan laut. Udah sih, cuma nggak pernah ke pantai yang sebagus itu kan. Kita tahu pantai Ancol seperti apa kan. Bagus itu. Kapan lagi kita bisa melihat pantai dengan hijau-hijau aroma kopi, wah hitam sama Indomie kan terbang-terbang ya. Ancol tuh sebenarnya laut 3 warna. Aduh. Hitam, hijau, biru. Gimana pilihan kalian? Ada yang kalau udah lagi kalian beruntung lepaskan dulu nge-mix mereka butek. Namanya butek tuh nge-mix. Warnanya nge-mix. Oh, butek nih. Wah, ini adalah mahakarya Tuhan gitu. Gitu dari apa? Setelah gua nikah, mungkin untuk target perjalanan ke sana, cuma untuk di apa sih, untuk membawa bahtera rumah tangga ini akan seperti apa ya, kita lihat aja nanti. Pokoknya gue masih akan tetap berkegiatan sebagai guru ya, betul, di SMA, dan mungkin kayaknya gue akan jadi apa ya, kayak akan jadi guru deh gue. Maksudnya entah guru dimanapun gitu, entah di daerah juga, nggak di Maluku juga kan, nggak tahu juga, bisa jadi gitu. Gue pengen ngajar aja, karena kenapa gue pengen ngajar? Tanya dong, kenapa gue pengen ngajar? Kenapa lu pengen ngajar? Iya, biar lo ada kegiatannya gitu. Kenapa gue pengen ngajar? Kenapa nggak gue nerusin jurnalistik gue gitu atau segala macam? Karena gini ya, kita sudah terlalu banyak menuntut pemerintah begini, Jokowi begini, harusnya Prabowo begini, harusnya Jokowi begini. Maksud gue udah terlalu capek dengar hal-hal kayak gitu. Sama kita tuh nggak bisa mengubah orang tua yang sudah kolot seperti itu. Kita tuh nggak bisa bang, kalau dalam kemasan botol orang tuanya. Lanjut. Saya nggak tahu rasanya sih, saya nggak pernah nyobain sih. Cuma
Nah iya maksud gue gitu, lu nggak akan bisa ngerubah keadaan kalau lu cuma berkuar-kuar doang, kalau lu cuma ngoceh-ngoceh doang. Lakukan apa yang bisa lu lakukan gitu dengan kadar lu. Kadar gua adalah gue capek dengan protes-protes kalian ke atas, gue mau betulin generasi yang akan datang. Jadi gue dengan mengajarkan anak-anak yang akan siap untuk meneruskan estafet mereka, yang nerusin mereka kan kita, nah yang nerusin kita kan bawahan kita. Nah dengan kita menyiapkan generasi yang lebih baik, terus mungkin ini agak sedikit bullshit ya, cuma menurut gua daripada gua harus capek ngomong segala macam, berkuar di WhatsApp, di Facebook dan segala macam, mending gua ngajarin hal-hal yang benar aja buat anak-anak. Itu gimana jadi diri mereka sendiri, gimana mereka percaya sama dirinya bahwa gua tuh spesial, gua tuh unik, gua tuh kesuksesan gua bukan ditentukan dengan nilai NEM yang tinggi, dengan universitas yang gue dapet. Iya, lu bisa, orang nggak kuliah juga bisa sukses, berarti kan tergantung dari dirinya aja gitu, kapasitas diri kita gitu. Iya, lu bisa lu punya mental untuk jadi sukses apa enggak gitu. Karena ada orang yang 18 tahun udah lulus kuliah, ada yang 18 tahun baru lulus SMA, ada yang 18 tahun mati gitu kan. Dalam artian orang itu nggak semuanya sama gitu, apalagi dengan umur yang segitu nggak semuanya disamakan gitu kan. Iya, maksud gue kita punya timelinenya sendiri, punya zona waktunya sendiri gitu. Jadi umur segini lu udah bisa kayak begitu, umur segini gue belum bisa. Maksudnya kan jangan iri sama orang lain. Iya. Orang dia hidup dengan jalur waktunya dia, kita jangan jalur waktunya kita gitu. Boleh kita iri sama dia untuk wah si anjing ini keren banget gitu kan. Orang apa anjing nih? Iya. Oh si orang ini keren banget gitu misalnya. Bisa nggak gue jadi dia untuk jadi lebih keren? Bisa, tapi nggak harus sama kayak dia. Bisa jadi lebih keren daripada dia kan gitu. Cuma jadi acuan aja gitu. Jadi kenapa gue mau ngajar untuk jadi guru, karena ibu bapak gue guru, mungkin itu juga mengalir dari darah daging gue. Karena gue 5 bersaudara laki semua, nggak ada yang jadi guru, gue doang nih yang jadi guru. Melanjutkan mungkin melanjutkan hierarki kekuasaan. Oh iya benar kayaknya. Tapi kenapa harus karena lu tertarikan jadi guru itu kayaknya seru ngembangin gitu ya, padahal kan kalau orang-orang mikir kan jadi guru tuh kayak ibaratnya bantuin apa sih, pahlawan yang kayak bisa ada orang pahlawan lewat gitu, kita cuma tepuk tangan gitu. Tapi gue lebih setuju begini karena rata-rata orang banyak gitu yang menolak untuk jadi guru karena jadi honornya kecil. Nah, tapi dia suka menggurui orang yang jelas-jelas nggak dibayar. Mana tuh? Kenal. Iya kan? Oke, nanti gue jawab nanti gue jawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Mungkin gitu aja, intinya segala hal itu alangkah baiknya rencanakan sebagian, sisanya biar jadi kejutan. Oke. Ya semua orang sama, dan setiap apa yang kita alami itu ada pelajarannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja.